Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah rahimakumullah, sebelum saya menyampaikan ceramah tarawih, saya ingin lebih dulu melaksanakan cita-cita lama saya, yaitu menghadiahi jamaah mushola ini kitab atau buku. Buku itu sekarang sudah saya bawa. Ini bukunya. Nanti tolong dibaca supaya yang menghadiahi juga dapat pahala. Arahnya kan ke situ. Silakan, siapa yang mau terima? Monggo, Pak. Ya, sama-sama. Buku itu yang pertama tentang tafsir atau makna-makna Al-Quran dari seorang intelektual muslim tingkat internasional. Yang kedua, sejarah atau biografi para penyebar Islam di Indonesia. Semoga dengan adanya buku itu memberikan rangsangan kepada jamaah ini untuk lebih rajin lagi mencari ilmu, mendapatkan ilmu tentang agama kita maupun tentang orang-orang muslim yang sudah berjuang menyelamatkan diri kita dari kekafiran menuju keislaman, lalu mengantarkan kita kepada kondisi seperti yang sekarang ini kita nikmati. Mohon maaf ya, saya lupa saja Qur'annya ya, supaya lebih nyaman. Jamaah Allah, saya ingin ngomong yang ringan-ringan aja ya, jangan yang berat-berat. Nanti sampai rumah nggak bisa karena keberatan ceramah. Cerita saja ya, ngobrol aja ya. Ada seorang bapak yang duduk di pinggir danau. Dia memegang sebatang tongkat. Tongkat itu menjulur ke air. Di ujung tongkat itu ada senar yang menjulur ke bawah. Kira-kira bapak itu sedang apa? Mancing. Hobi mancing atau apa? Bapak itu memang sedang mancing. Bapak itu dilihatin oleh seekor katak. Katak itu melihat bapak itu sedang mancing. Setelah itu katak itu jebur itu apa? Innalillah. Jebur ke dalam air yang ada di danau itu, lalu menyelam. Dia memang melihat bahwa di ujung senar yang tenggelam di air itu ada segumpal daging. Kita tahu apa namanya? Umpan. Kita tahu umpan itu di dalamnya ada apa, Pak? Ada kail. Katak itu melihat hal itu, lalu melihat juga bahwa ada ikan yang berputar-putar di sekeliling umpan itu. Ikan itu ngiler kepada umpan itu, ingin memakannya, ingin menikmatinya. Sang katak mendekati ikan itu. Kan kira-kira begitu kalau bahasa manusia. Kan kamu jangan dekat-dekat dengan kail itu. Jangan dekat-dekat dengan umpan itu, apalagi memakannya. Itu barang berbahaya yang bisa membuat kamu menyesal kalau kamu sampai memakannya. Ikan bersungut-sungut, cemberut kepada nasihat sang katak. Dia merasa kenyamanannya terganggu. Dia merasa keinginannya menikmati umpan itu terganggu. Terus saja dia berputar-putar sekitar umpan itu.
Sang katak tidak mau putus asa berusaha menyelamatkan temannya itu. Ikan, saya itu sudah dari atas. Saya sudah melihat bahwa kail itu dipegang oleh sang bapak. Kalau kamu sampai memakannya, kamu akan ditarik ke atas. Kamu akan menggelepar-gelepar, tapi bapak itu tidak akan peduli. Kamu akan dijauhkan dari air, kamu megap-megap, bapak itu tetap tidak akan peduli. Kamu akan dibelah-belah badanmu, kamu kesakitan, bapak itu tetap tidak akan peduli. Kamu dikerok-kerok badanmu, kamu kan sangat kesakitan, tetap saja engkau tidak dipedulikan. Karena itu saya nasihati kamu, menjauhlah dari barang berbahaya itu. Saya sudah melihatnya. Ikan tetap saja bersungut-sungut, marah dia, dan tidak peduli kepada nasihat sang katak. Akhirnya dimakannya umpan itu. Kita tahu apa yang terjadi? Sang ikan menggelepar-gelepar, tetapi sang bapak pengail itu, pemancing itu tidak peduli. Ditariknya ikan itu. Ikan tetap menggelepar-gelepar, berusaha lepas, tetap tidak dipedulikan. Pada akhirnya ditaruh di tempat penyimpanan ikan, dibiarkan megap-megap sampai di rumah. Pada akhirnya dikerok sama istrinya pemancing itu, lalu dibelah-belah, dikasih bumbu, dan akhirnya digoreng. Itu ceritanya. Tapi kita mau mengambil pelajaran dari cerita itu. Inti dari cerita itu adalah makhluk yang tidak peduli kepada nasihat-nasihat kebaikan, nasihat-nasihat keselamatan dari makhluk lain. Mungkin ikan itu adalah kita yang tidak peduli kepada nasihat itu. Telah datang para rasul, telah datang para sahabat, telah datang para nabi, telah datang para ulama, para ustadz, para kiai, para tuan guru, para ajengan, dan sebagainya, apapun istilahnya. Intinya adalah orang-orang yang datang kepada kita memberikan nasihat itu, nasihat kebaikan, nasihat kebenaran, yang kalau kita taati, kita akan selamat dari kail tadi itu. Tapi kita tahu kan, Ibu barakallahu, Bapak barakallahu, kita tahu ada dua golongan manusia dalam responnya tentang nasihat itu. Yang pertama adalah golongan orang yang menolak nasihat itu, menolak kebenaran itu, menolak kebaikan itu. Bahkan bukan hanya menolak, mereka menyakiti para penyeru kebenaran, para penasihat kebaikan. Kita tahu para penyeru itu ada yang dibakar hidup-hidup, seperti Nabi Ibrahim. Ada yang dikejar-kejar sampai ke pojok laut, pada akhirnya harus sujud kepada Allah, lalu mengatakan, ya Allah, apa ini jalan keluarnya? Pukulkan tongkatmu ke laut. Kita tahu siapa dia? Nabiullah Musa. Ada yang dikejar-kejar di pagi buta menjelang subuh oleh tentara pendudukan Romawi di Palestina, lalu Allah mengangkatnya ke langit. Menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah, nanti di akhir zaman akan diturunkan lagi sebagai umatnya Nabi Muhammad, bukan sebagai nabi lagi. Siapa itu? Nabi Isa. Kita tahu ada yang disembelih hidup-hidup, padahal menasihati kebaikan kepada masyarakatnya, lingkungannya. Siapa dia, Pak? Nah, kalau ini tawadhu nih, bukan karena tidak tahu, tapi tawadhu. Khawatir kelihatan pintar, jadi diam saja. Isa tadi jawab, Musa tadi jawab, Ibrahim tadi jawab. Nabi Yahya. Nabi Yahya itu disembelih hidup-hidup. Oleh siapa? Oleh masyarakat yang Nabi Yahya berusaha menyelamatkan mereka dengan memberi nasihat, dengan menyampaikan kebenaran. Ada yang digergaji hidup-hidup dan pada akhirnya meninggal dunia, masuk ke pohon yang besar. Lalu orang-orang tahu bahwa dia masuk ke pohon yang besar, digergaji dari luar, pada akhirnya meninggal dunia juga. Siapa, Pak? Siapa, Bu? Pokoknya itulah Ustaz. Dengan cerewet-cerewet, kenapa Ustaz? Nanya ini, nanya itu.
Nabi Zakaria. Dan ada orang yang pada akhirnya oleh Allah dihijrahkan ke Madinah. Siapa dia? Siapa beliau? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang itu bukan hanya ditolak kebenarannya, nasihatnya, tapi disakiti juga. Untuk masa sekarang ada yang jubur-ubur sampai akhirnya lari ke Arab Saudi. Siapa Pak? Habib Rizik. Apa salahnya kalau sampai digitukan? Emang manusia itu. Jadi ada jenis manusia yang seperti itu. Allah merekam perbuatan mereka itu di surah Al-Baqarah ayat 206. Ya, di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza qila lahum ittaqillah akhadathul izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam. Kalau dikatakan kepada mereka, kalau dinasihatkan kepada mereka agar mereka bertakwa kepada Allah, agar mereka takut kepada Allah, agar mereka jangan durhaka kepada Allah, agar mereka taat patuh kepada Allah, agar mereka beramal soleh, beribadah, berpuasa, baca Quran dan seterusnya. Jangan nyolong uang negara, jangan nyolong uang perusahaan, jangan nyolong uang DPRD. Ada yang anggota DPRD di sini, Pak? Nggak ada ya? Kalau ada enak loh, Pak. Ada yang berdiri. Tahu, Pak. Bisa dijadikan pelebar pokirnya. Musola ini diperbaiki dengan menggunakan uang negara yang dilewatkan pokirnya anggota dewan. Enak kan? Sampai mana tadi, Pak? Kalau dikatakan kepada mereka, kalau dinasihatkan kepada mereka, bertakwalah kalian kepada Allah, maka bangkitlah kesombongan mereka. Ya, mereka menolak nasihat-nasihat itu. Bahkan bukan hanya menolak, tetapi menyakiti orang yang memberi nasihat. Itu kelompok yang pertama. Kelompok inilah yang akan ditanya nanti di akhirat. Alam ya'tikum nadhir. Apakah tidak datang kepada kalian orang yang sudah memberi nasihat? Kenapa kalian mau masuk neraka? Ini cerita orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ditanya, alam ya'tikum nadhir. Apakah tidak datang kepada mereka orang yang memberi peringatan tentang adanya neraka, tentang adanya surga, agar kamu taat, kamu soleh, kamu macam-macam kebaikan? Belum pernah datang kepada kalian orang-orang seperti itu. Qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Surah apa, Pak? Surah apa, Bu? Pokoknya itulah Ustaz, dengan cerewet-cerewet kenapa sih? Surah Al-Mulk, surah Tabarak. Qalu bala, mereka menjawab, benar, sudah datang. Rasul sudah datang, nabi, sahabat, ulama, kiai, tuan guru, ustaz, semua sudah datang memberi nasihat. Tetapi walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Karena mereka menolak nasihat-nasihat itu, mereka tetap saja ingkar. Ya, mereka tetap saja tidak peduli. Maka walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Ketetapan siksa hukuman itu ditimpakan kepada orang-orang kafir. Nanti akan dikatakan kepada orang-orang itu, al yauma nansakum kama nasitum liqa aimikum hadza. Hari ini aku tidak peduli kepada nasihat kalian. Ini Allah yang bilang. Aku tidak mau peduli terhadap nasib kalian. Aku prek itu apa? Bahasa remaja. Prek, aku nggak ngurus kalian. Sebagaimana kalian juga tidak peduli kepada nasihat-nasihat yang aku lewatkan para penasihat itu dulu ketika kamu di dunia. Al yauma nansakum kama nasitum liqa aimikum hadza. Pada hari ini kami tidak peduli kepada kalian. Kalian mau menjerit-jerit, mau menangis-nangis darah, mau menggelepar-gelepar di dalam neraka, dipanggang, di blender, direbus, aku nggak peduli. Bukankah kalau kamu juga nggak peduli ketika dinasihati oleh para penasihat itu? Ketika kalian hidup di dunia, itu orang pertama.
Silakan menilai diri masing-masing, nggak usah ngelirik kanan kirinya. Apakah kita masuk dalam kategori orang pertama apa tidak? Kalau dinasihati sama istri, Pak, jangan ngebut-ngebut ya. Ini kan hujan, licin jalanan. Ah, perempuan tahu apa? Ada yang seperti itu Pak di sini. Di sini nggak ada kan di Modium, nggak tahu kalau di situ. Ya, kasih nasihat sama anaknya, Pak, ada tamu, bilang aja Bapak sedang pergi. Kan nggak boleh bohong Pak. Ah, kamu anak kecil tahu apa? Ada yang seperti itu di sini. Di sini nggak ada di Podium kan? Nggak tahu kalau di jamaah. Nggak ada juga lah. Masa jamaah terbina musola Baitul Jabar ada yang hobi berbohong, sama enggak? Sudah 15 menit Sampai berapa menit ini? 20 ya, atau 25 maksimal lah. Jenis orang yang kedua adalah orang-orang yang mendengarkan nasihat-nasihat itu fayattabi'una ahsana, dan mengikuti nasihat-nasihat baik yang datang kepada dia. Ketika datang nasihat baik itu, nasihat kebenaran itu datang dari para penasihat, apakah Rasul, apakah Nabi, apakah sahabat, apakah ulama, apakah ustadz, apakah kiai, tuan guru dan sebagainya, maka sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati nasihat-nasihat kalian semuanya. Ini adalah ciri khas orang-orang beriman. Ciri khas orang-orang beriman, kalau mendengarkan kebaikan datang kepada dia, qalu sami'na wa ata'na. Kalau punya karakter dua ini, mendengar kebaikan dan mengikutinya, mentaatinya, maka kemudian ghufranaka, qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Punya hak untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kalau datang nasihat kebaikan, maka sikapnya adalah qalu sami'na wa ata'na. Ini yang populer sekali di masyarakat kita karena ada di dalam tahlilan. Dibaca berulang-ulang pagi sore, malam Jumat, malam apa. Masa nggak ditaati? Yang bener aja. Jadi taatilah nasihat-nasihat itu. Dengarkan, taati supaya kita bisa mendapatkan hak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itu, kebenaran itu jangankan ditolak, ragu-ragu saja kita dilarang. Ya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhan kalian, dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian jangan menjadi orang yang ragu-ragu. Ragu-ragu saja dilarang sama Allah. Apalagi sampai menolaknya, apalagi sampai nguber-nguber sampai lari ke Arab Saudi, apalagi sampai menggergaji di dalam pohon, menyembelih lehernya, nguber-nguber sampai pinggir laut, membakar hidup-hidup dan sebagainya, apalagi sampai itu. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu jamaah tarawih rahimakumullah, saya Saiful Isal menasihati diri sendiri dan jamaah sekalian, mari kita bersama-sama terus taat kepada Allah, terus patuh kepada Allah. Jangan seperti ikan yang tidak peduli kepada nasihat kebaikan yang datang kepada dia, lalu pada akhirnya menyesal, yang penyesalan itu tidak akan bisa terobati. Orang-orang yang sekarang menolak kebenaran, mati dalam sikapnya menolak kebenaran, nanti akan menyesal dengan penyesalan yang sangat luar biasa. Di surah ke-33, surah 33 disebutkan tentang hal itu. Satu orang memaki orang yang lain, sekumpulan orang memaki sekumpulan, melaknat. Surah ke-33 surah apa Bu? Surah apa Pak? Pokoknya itulah Ustaz. Surah Al-Ahzab. Di sana di halaman terakhir sebelah kanan, halaman yang terakhir surah Al-Ahzab diceritakan tentang kelompok-kelompok kafirin yang dimasukkan ke dalam neraka, lalu saling laknat, melaknat, saling salah menyalahkan, saling murka memurkai, saling memarah-marahi, saling
tuduh menuduh karena merasa menyesal. Kenapa dulu aku ikut kalian? Gara-gara ikut kalian aku kesini. Yang dituduh juga nggak mau. Aku kan cuma nyuruh, aku kan cuma ngajak. Kenapa kalian ikut? Jadi intinya jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita biasakan jangan menolak nasihat-nasihat. Walaupun itu dari orang yang strata sosialnya lebih rendah. Mungkin tukang sampah, mungkin tukang bakso, mungkin tukang apalagi someng, mungkin istri kita, mungkin anak kita, siapa saja lah pokoknya. Karena kebenaran itu hakikatnya dari Allah. Cuman Allah lewatkan kepada orang-orang itu agar kita belajar tawaduk, belajar rendah hati, belajar adab asor, supaya datang kepada kita kebenaran. Jangan kita menjadi congkak, tinggi hati, sombong, menolak kebenaran. Allah memang sengaja kadang-kadang melewatkan kebenaran tidak lewat ustadz, bahkan kebenaran datang lewat orang-orang yang bukan berkopiah seperti ini, bersurban seperti ini, yang diberi nasihat orang yang seperti ini. Orang ini harus latihan bahwa itu nasihat kebenaran datangnya hakikatnya dari Allah, hanya dilewatkan oleh tukang parkir, musola ini atau masjid dan sebagainya. Tapi nasihatnya adalah kebenaran. Kita latihan menundukkan hawa nafsu kita, menjauhkan diri kita dari kesombongan dengan cara setiap datang nasihat kebaikan kepada kita sami'na wa ata'na, sehingga kita punya hak untuk ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, hak untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas perhatiannya, juga atas undangannya. Saya mohon maaf atas kesalahan khilafan, baik saya sendiri maupun pemboleh-pemboleh tadi yang sudah datang maupun yang akan datang pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.